dan merasa kita sudah beribadah. Padahal ibadah yang sesungguhnya adalah mengenal Tuhan dengan benar. Nah, ini hanya 9 slide ini yang harus saya sampaikan supaya Bapak Ibu benar-benar terisi oleh pengajaran Tuhan yang benar untuk mengenal Tuhan kita dengan benar. Yang percaya katakan amin. Nah, ini kelanjutannya. Gereja tidak boleh terjebak seperti kebiasaan banyak gereja mempromosikan kuasa Tuhan sebagai solusi kehidupan yang susah. Berapa banyak orang yang bersedih Bapak Ibu waktu gembala sinode kita sakit, sampai dibuat di Facebooknya, kami kehilangan semangat. Loh, kok kehilangan semangat gara-gara seorang manusia? Bukan kita tidak mengorbankan gembala kita, tapi kalau sedangkan begitulah yang dialami oleh Simon Petrus, yang dialami murid-murid pada waktu Yesus disalibkan dan mati pada bunuh diri. Mereka kehilangan arah. Guru kita udah mati, berarti kita harus kacau ini. Banyak orang melakukan begitu, khususnya saudara-saudara kami yang di GSKI sering telepon bagaimana kelanjutannya. Mereka tidak tahu ada itu siapa yang masuk. Nah, gereja juga Bapak Ibu, kuasa Tuhan itu dipromosikan sebagai solusi kehidupan yang sukar. Kita tidak boleh terjebak di situ. Misi utama gereja itu adalah mengajarkan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Gereja harus tetap dalam misi yang benar yang Tuhan Yesus ajarkan. Gereja ini adalah utusan Tuhan untuk melaksanakan rencana Bapa. Seperti Bapa mengutus Yesus anaknya yang tunggal, demikianlah Tuhan Yesus mengutus kita orang percaya. Ini gereja tidak main-main. Kalau hanya beragama Bapak Ibu, capek Bapak Ibu datang di sini. Karena misi utama kami membentuk karakter Bapak Ibu, membentuk pola berpikir Bapak Ibu, karena transformasi itu adalah perubahan pikiran yang dulu kepada hal-hal jasmani sekarang menjadi hal-hal rohani. Jadi gereja ini benar-benar harus mempersiapkan seluruh kapasitas diri Bapak Ibu untuk siap menghadap Tuhan di kekekalan yang sesungguhnya. Mungkin Bapak Ibu bingung berpikir apa itu kekal. Kekal itu Bapak Ibu bukan bicara lamanya usia, tetapi berbicara tentang pertemuan kita dengan kekasih jiwa kita, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan. Jadi tidak bisa dibuat-buat. Kalau aku nanti gereja di sana, yang penting masuk surga. Tidak ada persoalan masuk surga. Kalau kamu tidak mengenal siapa Tuhanmu, kalau kamu tidak mengerti untuk apa kamu ada, dan untuk apa dirimu ditempatkan di sini, atau untuk apa dirimu menikah, kamu tidak akan pernah mengenal Tuhan yang benar. Jadi gereja itu adalah utusan Tuhan. Inilah tugas gereja sebagai utusan yang menceritakan keselamatan dalam Kristus dalam perbuatan. Kalau hanya berbicara pengakuan kepada Kristus, setan-setan juga percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi juga mereka menentang, tetapi tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, ini kelanjutannya. Tinggal 7 lagi. Di dalam dunia yang sulit ini, karena berbagai krisis, orang banyak berbondong-bondong ke gereja untuk menemukan jalan keluar dalam persoalan. Nah, ini padahal dari dulu datang orang ke gereja, tapi zamannya sekarang sangat sulit. Persoalan hidup itu, kesehatan kita sakit datang ke gereja, ekonomi hancur datang ke gereja, nggak punya duduk datang ke gereja, nggak punya anak datang ke gereja, nggak punya kerjaan datang ke gereja, yang tidak naik karirnya, tidak diangkat jabatannya datang ke gereja. Jika dunia ini mengalami banyak kesulitan, orang mencari agama sebagai solusi. Itu harus kita pandang sebagai peluang untuk memberitakan Injil. Inilah yang dikatakan gantung menguning siap untuk dituai.
Bapak Ibu, mereka yang menerima solusi dari persoalan hidup yang fana artinya sementara, masih dalam pola pikir yang belum diperbaharui atau ditransformasi. Dunia yang sesat telah mengasuh mereka cukup lama dan menganggap keberhasilan dunia adalah kebahagiaan dan kebanggaan hidup. Kita mesti tahu setelah kita ditebus oleh darah Yesus, seseorang harus mulai memperkarakan untuk apa semua sukses yang kita peroleh ini, untuk apa kita hidup, dan untuk siapakah itu. Jika kita menikah, untuk siapakah itu? Jika kita punya anak, untuk siapakah itu? Jika kita punya harta, untuk siapakah itu? Dan seterusnya, kita harus memperkarakan itu. Tentu tidaklah salah kita hidup sukses. Tentu tidak salah kita memiliki banyak uang, harta, dan lain sebagainya. Tetapi persoalannya adalah untuk siapa semua itu? Jadi Paulus itu menjadi teladan bagi kita. Kalau Bapak Ibu membaca dan merenungkan firman itu, itulah menjadi pemikiran kita. Paulus, Bapak Ibu, di dalam penderitaan yang dia alami, dia itu menjadi seorang rasul yang sukses. Itu bukan kehidupannya baik. Dia sering berpuasa bukan karena dia memang seperti kita. Hari Jumat kita berpuasa untuk menahan lapar, adanya makanan di budaya kita. Paulus itu berpuasa karena memang tidak ada makanannya. Dia harus bekerja membuat tenda. Tidak ada persembahan yang diberikan kepada Paulus. Itu pun jemaat Korintusnya, itu pun untuk dibawa ke keluarga jemaat yang lain. Itu ke kehidupan Paulus. Jadi tidak ada nilai yang membuat kenyamanan murid-murid pada zaman itu sehingga mereka mengikut Yesus. Tetapi ada satu pengharapan, kalau nanti aku berharap kepada Yesus, ada kehidupan kekal di surga dibanding dengan 70 tahun dengan kekekalan. Coba hitung Bapak Ibu, kekekalan itu bagaimana? Jadi dunia yang sesat ini mengasuh banyak orang cukup lama dan menganggap keberhasilan dunia itu adalah kebahagiaan dan kebanggaan hidup. Kita mesti tahu setelah kita ditebus oleh darah Yesus, seseorang harus mulai memperkarakan untuk apa itu semua. Nah ini udah pertemuan ketiga melalui transformasi. Judul daripada perikop kita itu adalah transformasi.